Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil tema seorang bernama Fumio Shigeto. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bila kami boleh belajar dari firman-Mu pada saat ini, bila firman Tuhan boleh memberikan arahan untuk kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Galatia 6 ayat 10 yang bunyinya seperti demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu sekalian, Fumio Shigeto, dia adalah seorang dokter yang selamat dari peristiwa pengeboman di Hiroshima. Ketika ledakan pertama terjadi, Dr. Shigeto sedang menunggu angkutan umum yang berjarak kira-kira 1,5 kilometer dari tempat bom itu meledak. Dr. Shigeto selamat dari ledakan bom karena ia terlindung di pojok sebuah bangunan beton. Sekian detik setelah bom itu meledak, terdengar begitu banyak jeritan kesakitan dari para korban di sekitar Dr. Shigeto berada. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, sejenak Dr. Shigeto berdiri terpaku dalam keadaan yang sangat bingung melihat begitu banyak korban. Ia bertanya dalam hatinya, bagaimana dirinya bisa menolong begitu banyak korban dengan seorang diri saja. Dan dalam kondisi yang bingung, Dr. Shigeto membuka tas dokternya dan mulai menolong korban yang berada paling dekat dengan dirinya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang sulit atau susah sekarang ini pasca pandemi dan kemarau yang panjang, banyak orang membutuhkan pertolongan. Tapi mungkin kita sangat bingung bagaimana caranya menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Rasanya tidak mungkin seorang diri, dan dari mana juga dana yang banyak untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pastinya kita memiliki keterbatasan. Dan mungkin kita akan bertanya-tanya, siapa yang akan kita tolong terlebih dahulu? Mulai dari mana? Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai dari yang bisa kita jangkau di sekitar kita. Tidak perlu muluk-muluk untuk menolong orang. Sebisa dan semampu yang bisa kita tolong. Yang penting lakukan apa yang bisa kita lakukan, dimanapun kita berada dengan apa yang kita miliki. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 10. Bapak Ibu sekalian, selama masih ada kesempatan berbuat baik, apa itu artinya? Artinya setiap kesempatan atau setiap saat yang kita miliki untuk menolong orang, ya lakukan itu dengan penuh antusias, penuh semangat, dan penuh kerelaan. Bukan dengan keterpaksaan. Sebab Tuhan tidak suka dengan keterpaksaan. Bapak Ibu sekalian, mari mulai saat ini kita berbuat baik dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Inilah yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladannya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.